Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channelnya yang sederhana, channel yang apa adanya. Seperti biasa juga, bagi teman-teman yang belum ngopi, silahkan bikin kopinya. Bagi teman-teman yang sudah ngopi, bikin kopi lagi teman-teman. Alhamdulillah, tidak perlu berlama-lama teman-teman, kita lanjutkan video Buya yang satu ini. Kategori yang ketiga, wa amal muridun as-salikun fahum amiluna ala qatlin nufusim wa hayati qulubihim. Mereka adalah orang yang bekerja, yang berupaya untuk membunuh nafsu mereka dan menghidupkan hati mereka. Faidha zummu wa adbaral khalqu anhum, dan ketika mereka dicaci dan ditinggalkan oleh manusia, tidak dipedulikan orang, farihu, mereka senang. Lima fi dzalika min mauti nufusim, karena dalam memperoleh perlakuan seperti itu bisa membunuh nafsu mereka, wa hayati qulubihim, dan menghidupkan hati mereka. Wa idza mudihu inqabadu, ketika dipuji mereka merkesek. Khaufan ala quti nufusihim wa dha'fi qulubihim, karena mereka khawatir pujian itu artinya sama dengan ngasih makan nafsu, artinya sama mupuk ngurea, ngasih makan, ngasih minum nafsu, nafsunya makin besar. Ala quti nufusihim wa dha'fi qulubihim, dan akan melemahkan hati mereka. Iz fi mauti nafsi hayatul qulub, karena logikanya ketika nafsu mati, disitulah dimulai hati dalam kehidupannya, mulai hati hidup. Wa fi hayatil qulub mautun nufus, ketika hati hidup, disitulah nafsu mati. Iya, kalau nafsunya ditimang-timang, disayang-sayang, dituruti semua kehendaknya, itu pertanda orang yang hatinya mati. Dan ujung-ujungnya nggak ada ujung pangkalnya, akhirnya membinasakan diri kita sendiri. Ini pengertian tentang nafsu teman-teman ya. Nafsu itu menurut hemat saya, yang saya tangkap dari perkataan beliau ini adalah seperti nggak beda jauh sifat-sifat manusiawi teman-teman. Pada hakikatnya sifat-sifat manusiawi ya, dimana sifat-sifat manusiawi itu kita merasa senang dipuji, kita banyak keinginan, dan kita banyak juga prasangka terhadap orang lain, prasangka buruk terhadap orang lain. Itu salah satu nafsu teman-teman. Jadi nafsu di sini perlu penguraian, aslinya perlu memang penguraian, dimana maksud beliau itu adalah sifat-sifat nafsu itu sendiri, sifat-sifat manusiawi itu sendiri teman-teman. Nah, itulah menurut hemat saya. Kita lanjutkan. Dan tidak akan berhenti, tadinya sekedar senang, akhirnya ya membabi buta, sampai sekalipun merugikan orang lain, yang penting gue senang, I don't care, iya kan? Kalau ditegur, it is not your business, ya kan begitu kira-kira. Urusan apa lo? Wa ammal arifun, maksudnya arifun al-wasilun ini, iya, faqad dhafiru binufusihim. Adapun orang yang sudah kenal Allah, mereka itu sudah mampu menguasai nafsunya, bisa menjinakkan nafsunya. Wa wasalu ila syuhudi ma'budim, dan mereka telah sampai ke tingkatan menyaksikan Tuhan mereka. Sebentar teman-teman, saya potong. Mereka sudah mampu menyaksikan Tuhan mereka. Artinya begini teman-teman, sebenarnya tidak sulit-sulit amat dan amat-amat sulit juga. Sebenarnya seperti ini, menyaksikan Tuhan mereka. Menyaksikan itu, kita bisa menyaksikan, paling tidak menyaksikan bahwasanya setiap pergerakan daripada hawa nafsu yang terjadi di alam batin kita ini, kita menyaksikan. Contohnya ya teman-teman, sebagai contoh yang paling gampang ataupun simpelnya adalah pada saat kita merasa menginginkan sesuatu, apapun itu bentuk warnanya, menginginkan sesuatu. Nah, terkadang kita sebagai orang awam tidak menyadari, lepas kontrol atau hilaf,
oh saya pengen ini, saya pengen begini, saya pengen begini. Nah itu teman-teman, itu yang dikatakan bahwasanya kita masih di dalam cengkraman hawa nafsu. Nah kita masih belum bisa membunuh hawa nafsu kita, itu maksudnya teman-teman. Jadi bukan hanya keinginan, mungkin yang lain-lain. Satu mungkin pengembangan pola pikir kita yang pengen merancang sesuatu dan segala macam itu teman-teman. Itu bukan berarti tidak boleh, itu silakan boleh saja. Seandainya saya menginginkan sesuatu seperti ini, saya menginginkan, tapi dibarengin dengan tingkat kesadaran kita kepada Allah. Nah itu yang sebenarnya terjadi satu keseimbangan. Disitulah yang dikatakan kita bisa menyaksikan Tuhan kita sendiri. Kita lanjut teman-teman. Fahum yasta'nisuna bikulli syai'. Mereka merasa kulina dengan apapun. Nggak ada orang ya enak, banyak orang ya enak. Karo satuan ya enak, karo manusia ya enak, langkah satuan langkah manusia ya enak. Karo tiang-tiang ya enak. Duitnya akeh enak, langkah duit enak. Sugi enak, melarat enak. Enak apa gini barangnya. Kalau orang yang belum kenal Allah, sugi belenak, melarat mudah pisan. Iya. Betul, iya. Itu tidak gampang teman-teman. Sugi enak udah jelas, sugi yang namanya banyak uang ya sudah jelas enak. Melarat enak. Nah ini yang tidak gampang teman-teman. Melarat enak. Karena kenapa? Disitulah pada saat melarat situlah banyaknya sekali keinginan kita untuk melakukan sesuatu pada saat kita kondisi kita dalam kekurangan. Pasti tentunya banyak keinginan. Nah di situ maksudnya untuk menyamaratakan antara sugih dan melarat itu sama. Itu tidak gampang, tapi wajib kita berperang di situ teman-teman. Wajib kita bisa menyadari hal itu. Pada saat kita bisa menyadari hal itu, rasa kesadaran itu, disitulah yang dia katakan kita bisa melihat Allah itu sendiri ya teman-teman. Bisa melihat Allah itu dalam arti di dalam 4 karakteristik menuju satu titik ya. Kita lanjutkan ya. Lima arifatim fi kulli syai'. Karena mereka telah mengerti segala sesuatu. Paham kabewis barang emang. Ya'khudhu dan nasib min kulli syai'. Mereka mampu memanfaatkan bagian apapun yang bermanfaat dari segala sesuatu. Wa yafhamuna 'anillahi fi kulli syai'. Dan mereka faham tentang Allah dalam segala sesuatu. Fa idza mudihu, kalau dipuji inbasatu, senang juga. Tapi billahi, senangnya ya karena Allah juga. Iya, lisyudihim al-madha min Allah. Karena yang mereka lihat sanjungan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ya dipuji ya senang juga lagi dalam negeri Allah sih. Itu. Wa ilallah, dan kepada Allah. Pujian dari Allah dan kepada Allah juga. Wala syai'a fil kauni siwa, di dunia ini enggak ada kecuali Allah saja yang ada. Semuanya enggak ada. Everything is nothing. Segalanya adalah enggak ada. Walaysa ahadun ahabba ilaihi al-madha min Allah kama fil hadis, dan tidak ada seseorang pun yang lebih disukainya kecuali mendapat sanjungan dari Allah. Kama fil hadis, wa idza dhummu inqabadu ta'adduban ma'a jalalillahi aw syafaqatan ala ibadillah. Ketika mereka dicaci, ya mereka merengkat juga, tapi karena dasarnya sopan santun mereka kepada kebesaran Allah, atau karena saking sayangnya kepada hamba-hamba Allah. Disitulah makanya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti kekasihku, maka kuizinkan untuk diperangi. Adzantu, kuizinkannya bil harbi, dengan peperangan. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Jadi kesimpulannya, orang yang kalau sudah berdiri tegak di dalam fana, pada saat dia dipuji, ya dia sudah tidak ada. Karena kenapa? Pujian itu yang dia lihat adalah Allah sedang memujinya. Pada saat dia dihina, pada saat itulah dia merasakan bahwasanya Allah sedang menegurnya. Jadi dirinya dia tidak terjebak di dalam warna-warni itu sendiri. Itu maksudnya teman-teman. Sehingga siapapun orangnya kalau tidak berdiri tegak di dalam fana, ya pasti akan terjebak di dalam warna-warni kehidupan itu sendiri teman-teman. Ini yang menurut opini saya yang tangkap dari ceramah beliau tersebut ya teman-teman.
Sampai di sini dulu videonya, singkat, tepat, dan padat. Saya pamit undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.